Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sifat dasar akuntansi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadila Fadiana. Nama saya Jihadila Salsabila. Sifat dasar atau prinsip yang mendasari akuntansi keuangan merupakan konsep yang harus diyakini kebenarannya sebagai dasar dari ilmu akuntansi itu dibangun. Prinsip dasar akuntansi ini bisa menjadi dasar keterbatasan atau sekaligus kekuatan informasi yang nanti akan dibahas lebih lanjut dalam APB Statement nomor 4. Dijelaskan beberapa sifat dan elemen dasar dari akuntansi keuangan sebagai berikut. Yang pertama ada accounting entity, adalah asumsi dasar yang menyatakan bahwa aktivitas bisnis suatu entitas dipisahkan dan berbeda dari aktivitas pemiliknya dan entitas bisnis lainnya. Artinya, transaksi keuangan perusahaan harus dicatat secara terpisah dari transaksi pribadi pemilik atau entitas lainnya. Yang kedua ada going concern. Going concern ini adalah salah satu sifat dasar akuntansi yang menjadi dasar bagi kewajaran nilai yang dicantumkan dalam informasi keuangan. Yang ketiga ada measurement, adalah sebagai alat pengukur nilai suatu aset kewajiban, modal, hasil, dan biaya serta perubahannya yang terjadi akibat operasi perusahaan. Yang keempat ada time periode, adalah laporan keuangan menyajikan informasi untuk suatu seperti waktu yang berbeda seperti tanggal, bulan, atau tahun. Yang kelima ada monetary unit, yang menyatakan bahwa semua transaksi dikuantitatif dan dilaporkan dalam satuan mata uang. Yang keenam ada aktual, penentuan pendapatan dan biaya dari posisi harta dan kewajiban ditetapkan tanpa melihat apakah transaksi telah dilakukan atau tidak. Yang ketujuh ada exchange price, nilai yang terdapat pada laporan keuangan berdasarkan pada harga pertukaran yang diperoleh dari harga pasar sebagai pertemuan antara pembeli dan penjual. Yang kedelapan, approximation, suatu hal yang tidak dapat dihindari penafsirannya, baik nilai, harga, umur, jumlah penyisihan harga, ragu, kerugian, atau sebagainya. Yang kesembilan, judgment, dalam menyusun laporan keuangan banyak yang perlu dipertimbangkan dalam keahlian atau pengalaman yang dimilikinya sebagai akuntan, seperti memilih standar akuntan, LIFO, FIFO, atau sebagainya. Yang ke-10, general purpose, berdasarkan atas informasi yang disajikan dalam keuangan yang dihasilkan akuntansi keuangan ditujukan buat pemakai secara umum, bukan pemakaian khusus. Tidak ditujukan kepada bankir, investor, kreditor, analisis, manajemen, atau karyawan, tetapi ke semua pihak atau publik. Yang ke-11, interim statement, neraca, daftar laba rugi, dan laporan arus kas punya hubungan yang sangat erat dan berkaitan satu sama lain. Ini merupakan salah satu alat kontrol akuntansi sehingga tidak mudah melakukan rekayasa laporan keuangan. Yang ke-12 ada substance over from, karena akuntansi memberikan informasi yang dipercayai sebagai keputusan. Akuntansi lebih menekankan penggunaan informasi yang berasal dari kenyataan ekonomis dari suatu kejadian daripada bukti legalnya. Yang ke-13, materiality, laporan keuangan hanya memuat informasi yang dianggap penting dan dalam setiap pertimbangan jika informasi dapat mempengaruhi para pengambil keputusan yang normal. Dengan demikian, sifat dari ciri akuntansi yang harus diketahui agar kita dapat memanfaatkan outputnya. Akuntansi sangat berguna dalam penyusunan anggaran atau perencanaan. Dalam tugas akuntansi sangat strategis sebagai alat pembandingan untuk mengetahui yang terjadi sehingga dapat dengan mudah melakukan koreksi dan perbaikannya.
Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Fadena. Nama saya Jihadira Salsabila. Udah, stop dulu. Atau sekaligus kekuatan informasi yang nanti akan dibahas lebih lanjut dalam APB Statement nomor 4. Dijelaskan beberapa sifat dan elemen dasar secara umum, bukan pemakaian khusus. Bukan pemain khusus, tidak ditujukan kepada bankir, investor, Lihat dulu. Maju dikit. sekian Yang ngomong sekiannya gua Pak. Nama sekian dari Kelompok 5. presentasi kelompok kami gitu. Kalau enggak sekian yang ngomong sekian bla-bla-blanya satu orang, tapi nanti wasalnya barengan. Siapa gue? Iya loh. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.